Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Haryadi, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Sejumlah remaja mengantri untuk mendapatkan vaksinasi di Kodim 0825 Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat pagi 16 Juli 2021. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini, Kodim 0825 Banyuwangi menyediakan 3.700 dosis vaksin Sinovac untuk anak usia remaja mulai 12 hingga 17 tahun. Sejumlah anak usia 12 hingga 17 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur mulai mengantri dan menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi yang diselenggarakan oleh Kodim 0825 Banyuwangi ini merupakan vaksinasi perdana bagi kalangan anak usia pelajar. Pelaksanaan vaksinasi anak perdana ini dilaksanakan sejak Kamis 15 Juli 2021 kemarin. Adapun pada pelaksanaan vaksinasi kali ini, Kodim 0825 Banyuwangi memfokuskan vaksinasi untuk anak dari anggota dan prajurit TNI AD. Pada saat berlangsungnya vaksinasi, nampak sejumlah anak yang antusias dalam mengikuti vaksinasi ini. Hal tersebut terlihat ketika ramai mengantri menunggu untuk mendapatkan giliran vaksinasi. Sementara itu, Kasdim 0825 Banyuwangi, Mayor Infantri Herawadi Karnawan mengatakan bahwasanya vaksinasi ini sudah dilaksanakan sejak Kamis pagi. Hal ini dilakukan tak lain guna memberikan perlindungan preventif terhadap anak-anak, sehingga dengan ini anak-anak di Banyuwangi tidak mudah terserang virus corona. Pada kesempatan ini dirinya juga menjelaskan bahwa pada pelaksanaan vaksinasi ini pihak Kodim menyediakan sebanyak 370 vial atau setara dengan 3.700 dosis. Tadi yang saya sampaikan, vaksin untuk anak-anak ini umur 12 tahun ke atas. Kita sudah melaksanakan 2 hari, mulai hari Kamis sampai dengan hari Jumat. Untuk yang kita ngambil dari satuan atas ini 370 vial atau 3.700 dosis. Usai adanya vaksinasi ini nantinya diharapkan anak-anak dapat kembali mengikuti pelajaran secara tatap muka di sekolah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 20 Juli 2021 mendatang cukup dilaksanakan di rumah saja. Hal tersebut sesuai dengan SE Kementerian Agama nomor 17 tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah. Malam takbir dan sholat Idul Adha, pelaksanaan kurban juga wajib mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan kurban di wilayah PPKM Darurat COVID-19. Pemirsa, dalam peringatan Hari Raya Kurban dan Sholat Idul Adha tahun ini di Kabupaten Banyuwangi dengan suasana yang berbeda, di mana sholat Idul Adha di wilayah PPKM Darurat ditiadakan. Bahkan untuk kurban sendiri harus mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan kurban di wilayah PPKM Darurat COVID-19. Kasibimas Islam Kementerian Agama Banyuwangi Muhlis mengatakan, saat ini Kemenak Banyuwangi masih mengikuti aturan dari Kementerian Agama RI tersebut. Namun jika jelang Hari Raya Idul Adha ada perubahan aturan, maka pihaknya juga akan menyesuaikan dengan aturan yang baru yang ditetapkan. Sementara itu untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tidak boleh dilakukan pada H+ Hari Raya, di mana penyembelihan hewan kurban baru boleh dilaksanakan pasca Lebaran, yakni antara tanggal 21, 22 atau 23 Juli 2021. Selain itu, teknis pelaksanaan penyembelihan hewan kurban juga harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Salah satunya tidak menimbulkan kerumunan warga. Sedangkan untuk sistem pembagian daging kurban juga diantarkan langsung ke rumah penerima daging kurban, sehingga tidak ada potensi warga yang berkerumun. Pelaksanaan sholat Idul Adha ini berdasarkan
edaran Menteri Agama nomor 16, 17, 18 sampai 19 itu sampai saat ini ya masih ditiadakan untuk Banyuwangi. Sebenarnya ada kriteria-kriteria khusus, tapi untuk Banyuwangi dengan level 3 dan level 4 itu masuk dalam kategori yang masih ditiadakan. Kalau kurban itu masih bisa dilaksanakan asalkan memenuhi syarat-syarat, di antaranya protokol kesehatan, juga cara penyembelihannya itu banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang juga pembagian kurban itu baru bisa dimulai tanggal 11, bukan setelah sholat itu, bukan, tapi setelah hari kedua. Kalau hari pertama tanggal 10, lalu tanggal 11, 12, 13 itu bisanya dilaksanakan. Terutama Kementerian Agama ini betul-betul ya menjadi contoh ya, karena ini terkait dengan ibadah, tentunya lebih identik ya, ini memang bidangnya Kementerian Agama. Makanya termasuk pelaksanaan Idul Adha, pelaksanaan kurban ini yang mempromotori ke bawah betul-betul ya Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama langsung ke KUA dibantu oleh para penyuluh ya. Nah, terus kerjasama dengan ya, pemerintah setempat dengan Satgas Covid juga, Gus Covid. Nah, itu melibatkan semua nanti takmir masjid, takmir masjid kabupaten tentunya. Ya kita tidak bisa memprediksi dengan perkembangan situasi. Namanya peraturan itu kan selalu disesuaikan dengan situasinya. Makanya edaran itu bertahap mulai dari 16, 17, 18, 19 ini kan karena memang menyesuaikan situasinya. Ya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti ya H-2 itu atau mungkin -1 kok situasinya sudah berubah, bisa saja itu akan berubah. Tapi kan semua masih nunggu aturan yang ada. Selama aturan tidak ada, tetap yang lama itu dipakai. Perlu diketahui pemerintah melalui Kementerian Agama RI telah memutuskan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 20 Juli 2021. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Haryadi serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.